Jangan pernah bangga, apalagi pamer-pamer akan hubungan romantis lu sama pacar lu. Karena itu hanya akan menunjukkan sebetapa mampus dan sakit hatinya lu kalau suatu saat nanti dia ninggalin lu. Video kali ini berjudul Membuat Wanita Ketagihan Anda. Perhatikan bahwa kata ketagihan di sini bukan berarti ketagihan melakukan hal-hal yang tidak beretika, melainkan ketagihan berada di sisi Anda. Jadi jika kepala Anda berpikir macam-macam, buang kepala Anda. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa yang membuat seseorang ketagihan sesuatu? Apa yang membuat seseorang tidak dapat berhenti memikirkan dan menginginkan sesuatu? Dopamin. Dopamin adalah zat yang menyebabkan perasaan luar biasa dalam diri seseorang. Perasaan luar biasa itu seperti perasaan yang Anda rasakan saat Anda tiba-tiba menemukan uang 10 juta rupiah di jalan. Ya, Anda pasti tahu rasanya bukan? Itulah dopamin. Di tahun 90-an ada riset besar tentang dopamin. Risetnya seperti ini. Seekor kera dikurung dalam sebuah ruangan, lalu peneliti berjalan menuju ruangan tersebut. Lalu peneliti tersebut membuka pintu, lalu peneliti tersebut menyalakan lampu. Lalu peneliti tersebut memberikan jus kepada kera. Lalu kera meminum jus, dan otak kera tersebut mengeluarkan zat dopamin karena dia merasakan nikmatnya jus. Polanya seperti ini. Kera mendengar suara langkah peneliti berjalan, kera mendengar suara pintu dibuka, kera melihat lampu menyala, kera meminum jus, dan dopamin. Kera mendengar langkah, kera mendengar pintu, kera melihat lampu dinyalakan, kera minum jus, dan dopamin. Anehnya, setelah pola tersebut diulang-ulangi, keluarnya dopamin malah maju. Dopamin tidak lagi timbul saat kera minum jus, melainkan saat lampu dinyalakan. Kera mendengar langkah, kera mendengar pintu, kera melihat lampu dinyalakan, dan dopamin. Pada saat proses ini diulang-ulangi, yang terjadi adalah seperti ini. Kera mendengar langkah, kera mendengar pintu, dan dopamin. Dan pada akhirnya, dopamin keluar pada saat kera mendengar langkah sang peneliti. Otak sang kera secara otomatis mencari pola yang terjadi sebelum ia merasa nikmat karena dia meminum jus. Dan jika otaknya menemukan pola, maka keluarnya dopamin akan maju sesuai stimulasi pola. Lalu apakah hal ini berlaku juga untuk manusia? Ya. Coba pikirkan saat Anda ketagihan sesuatu. Musik contohnya. Anda masuk kepada awal lagu, Anda akan berkata, lagu ini kurang enak. Lalu pas tengah lagu, Anda berkata, lagu ini biasa saja. Tapi, jika pada saat akhir lagu Anda mendengarkan sesuatu yang enak dan memicu dopamin, maka Anda akan ketagihan untuk mendengarkan akhir lagu. Oleh karena itu, Anda memutar kembali lagunya dari awal. Di awal lagu biasa saja, tengah lagu biasa saja, akhir lagu dopamin. Pada saat Anda ulangi lagi, awal lagu biasa saja, tengah lagu dopamin. Dan pada saat Anda ulangi kembali, awal lagu dopamin. Bahkan, Anda tidak perlu mendengarkan lagu tersebut. Anda hanya lihat judulnya saja, dopamin akan timbul. Atau, contoh lain adalah restoran favorit Anda. Pada saat Anda masuk ke sebuah restoran, Anda akan melihat 5 faktor ini. Suasananya, makanannya, orang-orangnya, servisnya, atau pelayannya yang cantik. Jika dari 5 faktor ini Anda menemukan satu hal yang membuat Anda merasa luar biasa dan otak Anda mengeluarkan dopamin, Anda akan ketagihan untuk datang ke restoran tersebut dan Anda akan ketagihan semua dari 5 faktor ini. Oke, lalu bagaimana cara membuat wanita ketagihan Anda? Pasti Anda bertemu pertama kali dengan sang wanita. Dalam pertemuan pertama, sang wanita sepertinya tertarik dengan Anda tertarik dengan sang wanita, dan Anda bertukaran nomor handphone. Pada saat Anda bertukar nomor handphone dengan sang wanita, Anda akhirnya menelpon sang wanita, SMS dia untuk mengajaknya bertemu lagi. Dan sudah tentu Anda bertemu dengannya untuk kencan dengannya. Dan pada saat itu, jika Anda dapat memberikannya good time atau membuat dia senang dan merasa luar biasa, maka yang terjadi adalah dopamin. Jadi polanya adalah Anda menelpon dia, lalu Anda bertemu dengannya, lalu Anda membuatnya merasakan good time dan dopamin. Telepon, pertemuan, good time, dopamin. Telepon, pertemuan, good time, dopamin. Lama-kelamaan, jika Anda ulang-ulangi, maka yang terjadi adalah Anda telepon dia, Anda bertemu dia, dan dopamin. Anda tidak perlu lagi membuatnya merasakan good time. Hanya dengan bertemu Anda saja, hanya dengan melihat Anda saja, tanpa Anda berbicara atau melakukan apapun, dia sudah akan merasa dopamin dan ketagihan kepada Anda. Oke, lama-kelamaan Anda ulang-ulangi, Anda hanya cukup menelponnya saja dan dia akan merasakan dopamin. Kuncinya adalah good time. Kenapa? Pada saat Anda dapat membuat wanita merasakan good time atau waktu yang menyenangkan bersama Anda, maka otaknya otomatis akan mencari pola. Dan pada saat dia mencari pola, dopamin tersebut akan maju. Jadi ingat polanya adalah telepon, pertemuan, good time. Dan ingat kuncinya adalah good time. Lalu bagaimana membuat wanita merasakan good time dengan Anda? Tentu saja semua ada dalam ebook Cara Memikat Wanita Idaman Anda versi 2.
Tapi tunggu dulu, saya belum selesai. Membuat wanita ketagihan saja belum cukup. Anda juga harus membuatnya konsisten ketagihan atau ia akan pergi meninggalkan Anda. Pernahkah ada wanita yang sebelum pacaran dengan Anda, ia baik-baik saja. Namun setelah ia pacaran, ia berkata, atau ya, dia jadi gila karena ia sudah tidak ketagihan lagi dengan Anda. Jika Anda ingin membuat wanita setia menjadi pacar Anda harus membuatnya konsisten ketagihan Anda. Lalu bagaimana membuat wanita yang ketagihan agar konsisten ketagihan? Anda pasti tahu slot mesin. Jika Anda pernah ke Las Vegas, Anda pasti tahu seperti apa itu slot mesin dan cara menggunakannya. Mengapa banyak orang konsisten ketagihan main slot mesin, bahkan hingga menghabiskan ribuan dolar sehari? Bayangkan Anda main slot mesin, Anda masukkan koin, Anda putar slotnya, dan dopamin. Begitu dopamin keluar, otak Anda langsung mencari pola yang menyebabkan Anda berkata, hah, apa yang harus saya lakukan sehingga dapat uang? Lalu otak Anda secara otomatis menemukan pola, masukkan koin, putar slot, uang keluar, dan dopamin. Lalu Anda coba lagi. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. 3 angka pada slot mesin tidak sama. Tidak terjadi apa-apa. Anda coba lagi. 3 angka di slot mesin tidak sama. Tidak terjadi apa-apa. Tidak dapat uang. Tidak terjadi apa-apa. Tidak dapat uang. Yang menyebabkan otak Anda berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Padahal polanya sudah sama. Kenapa? Otak Anda terus berpikir karena dopamin yang keluar selalu mencari pola. Dan pada saat polanya tidak ketemu, dia akan selalu konsisten dan akan ketagihan melakukan hal-hal untuk menemukan pola yang tepat. Namun, polanya begitu tak terduga yang menyebabkan Anda konsisten bermain slot mesin. Hal ini juga dapat terjadi kepada Anda saat wanita cantik menolak Anda. Bayangkan di depan Anda ada wanita cantik dan high class. Pada saat Anda melihat wanita cantik dan high class ini, yang terjadi adalah dopamin. Lalu Anda memutuskan untuk berkenalan dengannya. Dan pada saat Anda berkenalan, dia menerima Anda untuk berkenalan dan akhirnya Anda menjadi teman dengannya. Pada saat Anda menjadi teman dengannya, Anda bertemu lagi, Anda melihat dia, apa yang terjadi? Dopamin. Anda juga akhirnya menyatakan cinta Anda kepadanya. Anda ditolak. Sang wanita yang cantik dan high class berkata, aku seumur umur gak akan mau jadian sama kamu. Dan lucunya, bukannya Anda berkata, ya sudahlah, masih banyak wanita lain yang mau menerima saya, Anda malah berkata, kenapa saya ditolak? Kenapa ini bisa terjadi? Saya salah apa? Yang menyebabkan Anda konsisten ketagihan mengejar wanita yang sudah menolak Anda. Bayangkan jika posisinya dibalik, di mana wanita cantik konsisten untuk ketagihan mengejar Anda, bahkan saat Anda sudah menolaknya. Lalu bagaimana cara melakukan itu? Tentu saja semua ada di ebook Cara Memikat Wanita Idaman Anda versi 2. Halo bro. Halo. Miliarder boy. Gue nggak bisa berkata-kata. Gue akhirnya gue bisa ngobrol langsung sama guru gue nih. Guru gue walaupun gue nggak ikut seminar lu bro, tapi gue emang dari kapan ya? 2000 berapa tuh? 2014. Ini temanya apa? Itu udah jadi miliarder belum? Belum. Gue dari dasar bro, dari dulu gue ini cerita apa sharing apa gimana nih bro? Iya sebenarnya tanya jawab sih. Coba kalau mau ngobrol, mau cerita ya silakan aja. Oke. Nanti gue ada tanya satu pertanyaan. Nanti gini. Kalau lu pengen IG live sambil bawain topik apalah gitu ya. Kan kita bisa set jadwal. Cuma untuk saat ini mungkin ya tanya jawab aja dulu ngobrol-ngobrol lah. Ya. Oke, sebelum gue tanya jawab, ini suatu kehormatan buat gue bisa ngobrol langsung sama maha super guru gue deh. Wah, berlebihan nih bro. Tapi bener loh, gue dulu tuh mau putus asa bro. Gue dulu mau putus asa sampai gue tuh mau nabrakin motor gue. Dulu motor Mio gitu ya, hujan-hujan gue mau tabrakin gitu ya di tegangan biar mati gitu kan, pengen bunuh diri gue.
Wih, Iya, depresi. yes. Abis itu gue, Oh, ya kalau nggak mati gue cacat-cacat dong, gitu kan. sengsara ya. Yes. Abis itu gue pasrah bro, pas pasrah, akhirnya gue nonton YouTube. Ini ceritanya. Sebelum gue, ketika gue nonton YouTube, itu YouTube ada foto apa? Ada video lo, Cok. Terus gue baca, videonya gue nggak sempet. Gue udah tonton habis semuanya sampai gue cari e-booknya gue beliin, siapa tuh yang jual gue beli, gue pelajarin semua kayak gitu. Boleh bro, nanti tanya jawab sama gue mau kesaksian nih, biar temen-temen nih harus belajar sama lo nih. Wih. Oke bro. Gimana? Oke, gua ini lu kan dulu pernah bilang kalau misalnya percintaan itu gua udah pelajarin dari awal sampai akhir, sampai gua tuh gonta-ganti cewek. Kalau party itu yang lu ajarin, gua sampai gonta-ganti sampai bingung, cewek itu sampai ngejar gua semua gitu ya. Itu udah gua lewatin semua. Tapi ada sisi gelapnya gitu ya. Yang lu bilang ada sisi gelapnya tuh gua udah sampai situ. Apa tuh? Gue udah sampai di sisi gelapnya di mana lu bilang bener, kalau misalnya dapet itu gampang, cuman yang bertahan itu loh sampai dikejar-kejar. Nah sisi gelapnya adalah gue sampai kecapean bro, sampai waktu gue tuh habis buat cewek-cewek yang ngajak gue ketemu. Ini ada chatnya, Kak ayo kita jalan, Kak kita minum gitu ya, sampai dia yang ngajakin gue. Jadi kalau orang luar kota kalau mau ke Surabaya itu hubungin gue bro. Nah pertanyaannya adalah apa gue tuh sampai mikir gini, gue nggak tahu lu pikiran lu kayak gini nggak. Gue sampai berpikir gini, kayaknya gue sia-sia deh belajar ilmunya Godlike gitu ya. Gue kayaknya terlalu bad boy gitu ya. Gue pengen jadi cupu lagi gitu. Gue kepengen jadi cupu lagi gitu. Anjir, gue kalau pakai ilmu gini nih jadi kayak setiap cewek mau gitu ya. Ini serius, Cuk. Itu gue salah nggak? Ini gue tanya sama lu. Iya. Gue dosa, ini kan dosa loh. Kalau sama cewek tuh dosa lah kabarnya kan. Dosa gimana? Nggak paham. Iya enggak, maksudnya kayaknya tuh gue terlalu banyak nyakitin cewek. Ibaratnya kan dia kan dia temenan dong. Ya enggak, temenan. Akhirnya dia tuh berharap lebih gitu kan. Jadinya kan gue nggak gini loh. Sebelumnya gimana? Sebelumnya depresi. Mau bunuh diri, coba cerita dulu. Oh, dulu ini balik lagi nih flashback belakang berarti ya. Ya, dulu tuh gue ditolak cewek bro. Jadi gue nembak cewek 6 kali, ditolak 6 kali. Jadi gue tuh susah. Terus semuanya jerawatan apa segala macem, sampai gue pakai teknik lu. Gue seakan-akan punya cewek, seakan-akan tempat tidur gue ada 2, kan lu pernah bilang kan. Terus juga gue kalau misalnya mau makan ke mana tuh, ke restoran, gue seakan-akan di depan tuh ada cewek, sampai segitunya gue. Iya. Jadi gue nggak pernah dapet cewek, kerjaan gue berantakan, sampai gue frustasi, bisnis gue hancur semua, gitu ya. Sampai gue ya nih hidup kok kayak gini gitu loh. Akhirnya gue nemuin yang lu kasih tahu Godlike tentang monyet, filosofi monyet, terus filosofinya dopamin yang monyetnya ditutup matanya. Banyak lagi bro. Terus. Ya terus sekarang gue mempelajari itu, gue cukup pakai mindset doang. Misalnya contoh gini, gue pernah party nih, gue pernah party sendiri di hall. Ketika di hall Coyote ya, tahu ya Coyote ya, itu kan di hallnya kan sendirian. Itu gue bilang, Surabaya. Iya Surabaya, gue di Surabaya. Oke. Gue bilang, ya udah nih, gue pasti dapet cewek, nanti cewek cantik dateng gitu ya. Lu tahu, ya udah happy aja, gue bawa happy aja. Lu tahu, abis itu nongol bro, ada cewek 2.
ada manajer, jadi manajernya Coyote kan gue kenal. Bro, bantuin gue bro, kenalin sama mereka bro, gitu kan. Gue kalau party nggak pernah buka botol bro. Jadi gue datang yang kayak gue datang mau buka, tahu-tahu ada temen gue udah nggak usah bawa, udah lu kesini aja. Terus dia datang, bro gue mau minta cewek itu dong. Ya udah gue kenalan sama ceweknya. Apa namanya? Akhirnya welcome, gue malah disuruh ke mereka foto segala macem kayak gitu. Jadi semuanya cuma pakai intuisi sih. Terus jadi banyak cewek tuh, gitu. Jadi teman-temanan, geng-geng gitu ya. Jadi ada aja gitu ya. Justru mereka yang WA gue duluan, yang add gue duluan, yang nanya, yang curhat. Lu tahu ya, lu bilang lah sisi gelapnya itu kan dicurhatin cewek kan. Sampai gue nggak ada waktu. Gue sampai curhat. Dulu waktu gue lagi heboh-hebohnya tiap hari ada yang ngajak jalan. Ada 2-3, jadi harus milih mau jalan sama yang mana gitu. Begitu jalan, gue selalu bilang kalau jalan jangan sendirian ya, ajak temen cewek ya. Kalau nggak, aku nggak mau lo. Dia ajak temen cewek aja. Jadi kayak networking kayak MLM gitu, cuma buat sosial sih. Ya begitulah. Intinya gitulah ya, udah tau lah. Terus mereka respon, kita juga nggak terlalu ngejar-ngejar amat, relax, santai, karena itu kan soal energi lah. Jadi kita bisa menarik apapun yang ya seberapa kecil dan besar gitu dengan energi kan. Kalau energi kita sudah tepat, karena mindsetnya juga sudah tepat, energinya tepat, nah terjadilah magic itu kan. Betul. Kalau mindsetnya belum jelas, belum tepat atau negatif, ya yang datang ya yang susah-susah gitu kan. Nah jadi sekarang lu di posisi jadi kebanyakan cewek gitu. Ya di posisinya kayaknya lu nggak pernah ngerasain apa ya? Lu tau nggak? Lu pernah ngerasain jenuh gitu, terus kayak males cewekan gitu ya, males sama cewek gitu ya. Pernah nggak sih? Ya udah jadi homo aja bro. Dalam arti gue tuh ada cewek tuh ngajak jalan, ngapain sih, males gue gitu doang rasanya kan sampai. Iya, capek malah. Capek. Malah gitu. Aku pengen sendirian, jangan ganggu gitu. Nah kalau kebanyakan kan gitu. Gue kadang party lah di sendirian tuh. Gue party sendirian aja udah gitu. Tahu-tahu ada cewek gitu. Iya, makanya gue ngerasain dulu kayak gitu ya, tiap hari jalan sama cewek ada aja tuh, ada yang gini gitu ya. Tau lah, having fun lah sama cewek lah ya. Tapi kan gue nggak suka pamer ya, gue juga nggak terlalu ngasih lihat yang beberapa sih ada di Instagram ya, foto-foto, cuma udahlah. Cuma benar satu titik jenuh sehingga gue bilang males gitu. Gue pengen sendiri gitu, ngapain ya, bosen. Akhirnya kan gue jadi riset gitu kan, jadi sempat ngilang dari peredaran karena mau melakukan riset terus kan. Itu kenapa bro? Jadi ngilang gitu kenapa bro? Gue lagi nungguin lo ilmu selanjutnya. Ya, karena gue ada karena bosan dengan itu, gue cari sesuatu yang baru gitulah. Sesuatu yang baru ya ini, ketemunya kan alkemi, terus belajar sistem syaraf, ya kan termasuk ke Godlike juga lah. Terus ada alkemi, sistem syaraf, terus suplemen dan lain-lain, itu seru juga sih, belajar biologi gitu-gitulah. Dan itu belajar sendiri dan ya siapa juga yang mau ngajarin ya, belajar sendiri. Sehingga kesibukannya udah beda, dari sosial sekarang lebih ke sains gitulah istilahnya, dari anak IPS jadi ke IPA dulu gitu, terus belajar bikin elektronik gitu, sempat bikin ya, sebenarnya sih gue bikin banyak yang keren-keren lah gitu, cuma nggak mau nyombong atau gimana kan, untuk kepuasan pribadi aja, bisa infrared, bisa ngelihat segala macam deh gitu, mungkin ada gentayangan pakai ya gitu-gitu. Cuma intinya gue mau stop dulu sosial gitu, gue kan senang belajar. Jadi biasa orang kalau itu ngejarnya duit ya, bisnis ya. Kalau gue nggak ngejarnya knowledge gitu kan, karena gue senang aja, passion ke sana. Akhirnya gue ngejar knowledge ya, sisi yang jenuh itu akhirnya berkurang kan jenuhnya.
gitu. Jadi ada greget lagi sama cewek gitu aja bro. Tapi gue kan ada grup lingkaran bos-bos gitu kan. Mereka tuh cupu-cupu bro, cupu-cupu. Akhirnya dulu tuh kejadian apa bisa bisnis, kita tukeran. Gue nih pinter cewek nih, ya kan ibaratnya, tapi masih level. By the way, miliarder boy bisnisnya ini ya properti. Iya, proyek. Jadi dulu awalnya itu gue tuh pelatih badminton bro. Terus gue kan punya ilmu lu nih. Abis punya ilmu lu, gue tukeran sama bos. Kok sampean kan nggak bisa cewek nih. Ayo tukeran, sampean tak ajarin wedoan, sampean ngajarin aku bisnis. Tukeran lah dari situ. Nah akhirnya si bosnya itu, si koko-kokonya itu pinter bro cewek. Semuanya di lingkaran gue pinter, tapi ceweknya ngomong sama gue, Cuk, lo jo ajarin aneh-aneh beko koko ya, awas. Jadi setiap pacar temen gue itu gue nggak boleh ngajarin sesuatu, udah bahaya nih. Apa namanya, Pak Wisnu itu wis nggak percaya kalau jalan sama Wisnu kayak gitu bro. Pokoknya lo the best ya. Iya. Tapi gini ya, tadi ya yang soal udah kecapean itu coba di off aja dulu. Bahkan berhenti total terus ngapain gitu. Cuma pengen tahu aja gimana. Itu kan cara kerja sistem syaraf kita kan. Kalau udah terlalu sering ada tolerance, namanya tolerance akan sistem reward sama pleasure. Jadi sesuatu orang keseringan pleasure-nya udah nggak ada lagi. Kalau misalnya nggak terlalu sering gitu atau bahkan jarang, pleasure-nya tinggi. Intinya kan ada pleasure sama reward system. Itu kan sistem syaraf. Ada zat-zat yang kalau ini, nah itu ada tolerance. Kalau terlalu sering dia turun gitu. Kalau lu lihat yang semakin gue pakai terus dia berkurang bro ya. Iya, tolerance. Jadi dapat nggak terlalu gimana. Makanya kan di video yang monyet itu kan dikasih reward ya kan, ada dopamin keluar, kasih reward, dopamin keluar. Kalau dikasih terus ya nggak, dopaminnya habis, makanya dikasih, didiemin. Benar. Iya, jangan keseringan gitu. Tapi makanya ada beberapa momen gue tuh pinter, misalnya party ya, gue dulu party seminggu 2 kali, itu party menang terus bro. Tapi ada momen tuh gue kalah terus jauh. Nah itu mungkin dopaminnya habis ya. Kalah apa nih maksudnya? Kalah dalam arti ya nggak kayak kemarin. Menang itu apa ya, happy lah, kalau dalam bahasa party itu happy lah ya. Maksudnya happy. Biasa aja, ngerasa atau kompetisi atau bukan ngerasa, sama ceweknya menang gitu loh, menang dapat semua. Terus ya misalnya gue sama cewek A, cewek B, ya udah menang banyak tahu kan? Terus kalah banyak. Ya terus ada momen tuh gue sial gitu, jangkrik kok kalah padahal kemarin tuh gue menang terus gitu loh. Apa guanya ilmunya nurun apa gimana? Akhirnya gue ketemu jawabannya bro. Itunya habis ya. Dopaminnya habis berarti lu bilang tadi. Bukan. Kalau dopamin itu kayak lu suka dapet cewek. Tapi kalau keseringan dapet cewek jadi biasa gitu. Kalau lu ngomongin kalau lu kan ngomongin kayak competition ya. Iya. Nah, gini. Lu kan dopamin habis nih, misalnya omongan cewek dopamin habis. Kalau dopamin habis, biasanya orang akan mengisinya dopamin itu dengan adiksi. Misalnya kalau orang yang dopaminnya rendah, dia adiksi. Contohnya apa? Drugs, main game, seks, gitu. Jadi adiksi. Nah, ada juga orang adiksi ngejar cewek jadi needy gitu. Itu kalau dopamin rendah. Nah, mungkin aja dopamin lu rendah, terus lu ngeliat cewek, mungkin cewek itu berbeda gitu kan, terus sehingga dopamin lu yang kurang meningkat. Cewek itu jadi candu gitu. Nah karena jadi candu atau jadi semacam value buat lu ada needy di situ, walaupun dengan game lu yang smooth, tapi cewek tahu. Jadinya fail di situ karena ada energi negatif yang dia bisa rasa gitu. Ya nggak? Atau gimana? Betul. Gue ngerasa sih. Gini loh. Gue ngerasa cuman gue nggak bisa ngontrol. Gue nih kelemahan gue cuman nggak bisa ngontrol emosi aja bro. Jadi gue tuh banyak dapet cewek, tapi tuh gue terlalu egonya gede gitu. Jadi kayak misalnya gini,
misalnya ada drama sedikit, jadi gue sebulan paling lama itu sebulan udah putus, seminggu 3 hari putus. Gue berpikir alah gampang cari lagi, nah, kayak gitu. Nah itu yang gue lagi belajar ngontrol emosinya itu loh bro. Itu ego sih, lebih ke ego ya. Jadi kan kalau di produk gua tuh ada namanya ego control. Kalau ego itu kan istilahnya sebuah perasaan sementara, temporary, yang membuat diri kita tuh merasa perfect. Oh iya. Kalau ada tapi temporary. Kalau ada yang membuat diri kita tidak perfect, ada triggernya itu sesuatu yang bikin kita merasa dia perfect. Kita ngamuk gitu, pokoknya harus perfect. Makanya ada force untuk mengontrol atau udah putus gini, jadi kayak semacam itu ya. Jadi itu ego, merasa perfect, merasa all powerful. Nah, sedangkan yang bagus itu kita harus realistis. Ya udah, gue nggak all powerful, gue nggak mesti ngontrol lu. Suka mau nggak mau. Nah biasanya itu yang jadi perfect. Sedangkan kalau berdasarkan ego kita mau mengontrol, ada force kan, itu namanya kan paksaan kan. Biasanya kacau. Jadi jangan ada force. Memang begitu, apalagi pas awal-awal berhasil ya. Pas awal-awal berhasil kan kita merasa oh I'm the man gitu, pasti harus bisa. Begitu dia nggak mau, kita ada force, kacau. Padahal berhasil awal karena bukannya kita force. Berhasil gua putus karena kita tak potong. Tapi gua ini sampai berpikir tapi ketika gue nggak baper, gue nggak emosional bro. Gue anehnya nih, gue melawan diri gue sendiri. Kalau gue nggak suka, nggak sayang sama orang, itu gue cool, dianya malah jatuh cinta sama gue, cinta mati. Tapi ketika gue suka, akhirnya gue yang lu bilang mau memiliki gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu ya, cemburuan. Nah, ya daripada gue setia, ya mendingan gue wedoan. Akhirnya kayak gitu jadinya. Itu apa salah apa memang berkontrol ya? Suka nggak apa-apa. Tapi ada keinginan untuk kontrol. Lu kan introvert bro, benar nggak? Kalau introvert tuh kan konsentrasinya tinggi. Introvert kayak sniper one shot one kill. Kalau dia nggak one shot one kill, dia merasa gagal. Nah, ada isu di situ untuk orang-orang introvert. Ada isu. Dimana kalau dia tidak bisa mengontrol, dia akan merasa gagal, dia akan merasa minder, dia akan merasa drop, macam-macam lah. Nah, perasaan yang tidak enak itulah yang secara tidak sadar lu hindari. Lu nggak mau sampai ngerasa itu, makanya lu harus bisa ngontrol. Padahal kalau dengan mengontrol malah kacau gitu, ya kan? Kacau ya, buyar. Iya. Ada fear, ada rasa takut kalau lu nggak ngontrol, gua kurang. Entah gua kurang di mata lu atau gua kurang menurut standar gua gitu. Iya. Gua kurang menurut standar gua. Ya sudah. Nah, di situ orang introvert tuh begitu dengan konsentrasi tinggi. Itu gimana, bro? Standar tinggi. Terus gimana gitu solusinya? Solusinya ya lo harus lebih relax. Gini. Kalau ngomongin zat, itu zat yang konsentrasi tinggi namanya noradrenalin. Nah, noradrenalin lo tinggi, kelihatan dengan nama miliarder boy, dengan bisnis, tandanya lo konsentrasi tinggi, kompetitif gitu loh. Ya kan? Nah, mode itu bagus buat bisnis. Tapi kalau buat sosial, lu harus mode relax, mode santai. Nah, lu mode intens. Betul. Yes. Ya, lu intens. Kalau temenan nggak bisa, bro. Gue susah kalau temenan gitu, nggak terlalu bisa lama. Egonya tinggi, betul. Lu bilang betul. Nggak bisa relax kalau temenan nggak bisa. Makanya bisa. Nah, makanya tadi lu bilang, gimana nih gue jahatin cewek. Sebenarnya pakai godlike bukan buat jahatin cewek ya. Cewek datang, bukan kita harus jahatin sebenarnya kan. Mereka datang, kita hanya memberi kebahagiaan aja tanpa menjanjikan apa-apa, itu kan nggak jahat. Nah, cuma lu punya tendensi untuk mengontrol. Nah, itu yang jadinya kesannya jadi jahat. Buat lu sendiri mikirnya atau buat cewek, karena ada tendensi gua harus kontrol nih. Kalau sampai lu kontrol, ini danger. Bisnis kan gitu, gua investasi. Sampai hilang, bahaya ini antara hidup dan mati gitu. Nah, tapi nggak bisa diaplikasikan ke cewek.
Oh. Beda mode. Kalau modenya itu jangan mode intens, mode santai. Gini, mode santai, mode relax, mundur. Dia yang maju gitu. Nah, kalau begini, itu. Tapi gue paham sih, lu kan introvert ya. Gue eksperimen, bro. Tapi lu kan pernah bilang. Ketika kita kehilangan, ini gue juga bingung nih bro. Ilmu lu kadang mentok-mentok gue juga bingung nih. Kalau kita kehilangan, percayalah kita akan mendapatkan lebih baik. Gitu. Paham gak maksudnya? Kita kehilangan cewek, gue makanya gue bilang cewek ini nggak apa-apa, gue juga pasti dapetin cewek yang lebih baik. Bener, gue selalu dapetin cewek terus. Tapi masalahnya kadang gue mikir, aduh enak juga ya, enak sama yang itu lebih baik lah kayak gitu bro. Kayak gitu. Makanya dikurangi intensitas mau mengontrol. Harus meyakinkan diri kalau gua nggak ngontrol, everything will be okay. Nggak mesti harus gua kontrol. Sifat controllingnya aja sih, karena controlling itu bisa dibilang energi negatif ya. Kontrol itu kan kita striking ya, sedangkan harusnya kan kita attracting, bukan strike, bukan kita engaging gitu. Oke, memang perlu di poin-poin tertentu atau di saat-saat tertentu engaging ya. Siap. Tapi kalau engaging terus, nah ya jadinya begitu. Makanya harus lebih lean back, chill out gitu. Nah, solusinya adalah lu harus merilekskan diri ya. Relax. Jadi kalau pikiran itu keluar ingin mengontrol, pasti darah naik lah ke kepala. Orang introvert itu sangat begitu. Dia diem tapi darahnya naik gitu, kepalanya penuh. Kalau orang extrovert mungkin bisa lebih relax dengan hal itu. Tapi kalau introvert, karena gue pernah eksperimen, ada zat-zat tertentu ya. Itu gue jadi introvert. Sebentar, ganti ini. Cek, kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Ya, kedengaran ya. Oke. Ya. Jadi gue kan belajar itu ya, zat-zat itu ya. Jadi ada zat-zat yang bisa membuat berganti personality. Nah, gue eksperimen jadi introvert. Jadi gue paham jadi introvert, oke gini gitu. Jadi lu bisa, jadi orang lain bisa bro. Lu jadi orang lain bisa. Lu jadi orang lain bisa. Kepribadiannya berubah. Introvert kan ya ada struktur syaraf sendiri lah untuk introvert. Nah, ada jalur-jalurnya gitu. Nah, gue jadi introvert dengan menggunakan zat. Jadi tahu introvert kayak gini. Kalau cuma diomongin doang kan nggak tahu, tapi harus menjadi. Jadi paham gitu bahwa introvert tuh punya tingkat konsentrasi tinggi. Kadang suka darah naik. Kalau nggak dipenuhin kayak kemauannya nggak dipenuhin dia kayak itulah darah tinggi atau hipertensi atau gimana. Paham gitu. Oh begini. Tapi ditahan jadinya kayak mau explode gitu. Apalagi untuk kontrol ya. Nah, itu yang harus di manage. Iya. Nah, gimana cara manage-nya? Kalau skill gua nggak tahu nih bagiannya mana nih. Gua kan pernah party sama teman gua. Jadi kita berempat masing-masing berbeda. Gue selalu eksperimen jadi orang lain gitu ya. Gue juga nggak bisa jadi misalnya orang lain yang nunggu sabar, baik hati, terus menangnya belakang. Kan ada orang yang menangnya belakang bro. Menang itu maksudnya ngerti ya? Ya, oke. Nah, tapi yang ini yang kita lagi ngomongin ini kan pas lo sudah sama dia, cuma lo mau mengontrol, jadinya dia pergi gitu kan? Ini udah jadi nih. Ya makanya gue selalu gini. Gue tuh selalu bisa menang di depan tuh dalam arti bahkan dalam waktu cuman hitungan menit itu bisa gue gebuk gitu loh. Itu bisa gebuk gitu. 10 menit ketemu itu bisa langsung eksekusi gitu. Tapi ada tuh iya. Ya pokoknya kayak gitu. Kalau bisa yang
undergroundnya jangan terlalu diomongin bro, ntar ini jadi omongan netizen kacau. Jangan. Tapi gue pokoknya ini gini, kalau misalnya gue dalam hubungan, gue bisa langsung pacaran hari itu juga pacaran. Iya. Tapi gue nggak bisa mempertahankan. Nggak bisa. Begitu. Gini, kenapa pas awal itu berhasil? Satu, lu introvert, daya konsentrasi tinggi. Nah kalau buat like kan ada energi. Nah, energi itu kan menarik ya, energi kan. Nah, lu udah energi menarik, lu konsentrasikan gitu. Jadi cepet cuma. Pas. Iya, konsentrasi. Nah, pas sudah jadi cuma modenya relax dong. Mode relaxnya yang diaktifkan gitu. Settingannya ya, berarti settingannya ya. Jadi gua sarankan kalau lu misalnya ada tendensi, ada keinginan untuk mengontrol, jangan langsung dikeluarin ya. Gue pasti paham sih kalau darah tinggi langsung buah gitu kan. Kalau bisa ditahan sebentar, minum green tea aja. Green tea. Kalau minum green tea lebih mood, lebih santai. Nah kalau ceweknya rese kadang kan kita pengen udah jangan apa gitu. Ada semacam baper yang keluar. Pokoknya kalau udah baper kalah aja. Kalau laki-laki itu selalu dites cewek. Kalau sampai baper kalah. Dah gitu intinya itu. Jangan sampai baper. Selalu dilayani dengan emosi tapi emosinya positif. Kalau baper kan negatif. Jadi pokoknya sering minum green tea ya, karena green tea mengandung zat itulah ya. Serius? Jadi lebih relax. Itu serius loh. Apa? Itu tadi minum green tea serius? Serius. Itu kan mempengaruhi zat serotonin namanya ya. Kalau tadi kan dopamin, kalau yang itu yang reward. Kalau serotonin tuh ke arah mood dan calm. Calm itu ketenangan. Jadi kalau calm kita nggak reaktif, nggak baper. Kalau serotoninnya pas, kita nggak mood-moodan. Nah ini coba di YouTube, lu lihat aja. Alpha male monkey. Alpha male monkey. Lu sampai bisa kayak gitu ya meneliti ya. Gue ini kurang lebih udah 3 tahun gue belum tahu jawabannya bro. 3 tahun gue nggak tahu jawabannya. Ya pokoknya ini penting lah. Ini sangat penting ya. Karena semuanya dari zat sebenarnya. Coba set alpha male monkey, nanti di situ ada satu kan monyet kan ada alpha male, beta male gitu ya. Alpha sama beta gitu. Jadi alpha itu pemimpin cuma satu, yang lain semuanya pengikutnya kan, beta kan. Alphanya cuma satu. Lalu alphanya diambil. Nah diambil kan gak ada pemimpinnya tuh. Lalu dicomot satu yang dari beta ini, disuntikin Prozac. Prozac itu zat untuk meningkatkan serotonin gitu ya. Akhirnya jadi alpha. Jadi semakin tinggi serotonin, semakin jadi charming gitu. Gila nggak? Ini udah berat nih, omongannya udah berat nih. Ini udah berat nih, ilmu berat. Jadi istilahnya gini, jadi lu nggak mempelajari how to, lu nggak mempelajari how to behave, attitude lu, teknik lu masukin zat, otomatis otak lu berfungsi untuk how to become a leader, otomatis gitu. Dan orang-orang yang lu temui, interaksi lu itu diatur sendiri sama otak lu tanpa lu harus gimana, kayak keluar sendiri gitu. Just by substance. Banyak lah macam-macam lah. Bahkan tuh bisa membuka kuncian-kuncian kognisi otak lu. Ya gue nggak mau ngomong secara ini lah. Pokoknya jadi keren lah, banyak biohacking gitu. Bisa di-hack. Nah salah satunya dari green tea. Kalau lo mau tahu nama zatnya itu L-theanin. Cuman kebanyakan. Jadi ya udah sarannya gitu. Pada saat mau baper-baperan itu masalahnya sama mood. Intinya itu aja, satu keyword, mood. Lo harus netralisir mood dan calm. Calm itu rasa tenang pada saat mau baper ya. Nah itu bisa dilakukan dengan green tea. Cobain ya. Siap. Boleh lah bro. Thank you. Ini udah penuh nih, otak gue udah penuh nih sekarang kan. Iya, ya udah. Kalau mau ngobrol kita atur waktu aja ya. Iya siap, kita buat atur waktu. Lu sediain apa? Kalau bisa kita juga ke arah bisnis bro. Jadi gue tuh pernah
pakai Godlike ini ke arah bisnis gitu ya. Itu juga bisa, itu mantep banget. Kalian mau promo juga boleh. Ya siap. Ya nanti gue chat lu ya. Nanti gue chat lu ya. Iya, teman-teman pasti mau belajar lah dari seorang miliarder boy ya nggak? Jadi miliarder kan enak, duitnya banyak. Ntar DM aja bro, DM ya. Siap. Bro, gue panggil lu Suhu karena lu yang berjasa dalam hidup gue pokoknya. Thank you. Oke. Yo, sama-sama ya.